ini kasih kesempatan buat kita mentadaburi ayat-ayat Rasulullah yang memang berkenaan dari obrolan kita yang kemarin tentang penting nggak dari kehidupan buat dunia. Jadi tujuannya ini adalah pertama meluruskan pemahaman beberapa pemahaman yang salah, kedua membiasakan supaya nanti kalau hidup berbeda main tanda zakut muslimin siapa yang dapat di antara kalian perselisihan atau perbedaan maka kembalikannya kepada Allah dan Rasul. Jadi insyaallah nih kemarin kan sudah ada beberapa ayat atau hadis yang ada share ya tentang beberapa sedikit sekilas tentang dunia. Mungkin malam ini mungkin yang sesuai permintaan Ferry ya kemarin kali kita duduk bareng nih buat musyawarahin gimana kita tadaburin ini ayat. Sebelumnya alhamdulillah nih anu disiapin beberapa dalil yang memang kita siapin dalam pembahasan kita malam ini. Satu, kedua, kalau memang ada yang berbantah, sekarang kita balik bantahannya dulu keluarin, nyentar belakangan. Kenapa? Nanti ketika ayat ini sudah nyampe ke kita masih bantah, bisa. Tapi Allah bilang, nazar alaikum, turun kepada kamu di dalam kitab. Apabila kamu mendapati ayat-ayat Allah itu dipermainkan, dibuat jadi bantah-bantahan, jangan kamu duduk bersama mereka, hingga mereka mengganti topik pembicaraan. Tapi kalau ayat itu turun, sama kita masih ada yang bantah, apa yang Allah bilang? Tinggalin supaya malam ini insya Allah kita musyawarah di dalam sini ketemu. Sebenarnya bukan yang cari pembenaran atau cari kebenaran, melurusin kalau ada pendapat atau penafsiran kita akan satu ayat atau kata sebalik yang salah dengan penafsiran para pendahulu kita sadari yang salah pasti kita. Atau kita ini kurang paham, atau kita ini kurang teliti bacaan, diulang lagi. Sekarang kalau memang mau dibantah aja dulu tuh pada beberapa ayat yang kemarin dikirim di coba. Apa yang kata Allah? Surah Hadid ayat 20 buka. Ma'lam annama hayatud dunya la'ibun wa lahun. Hadis ayat 20. Itu pula ya lamu. Nama hayat dunia. Ferry baca tadi ya.
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Oke, coba artiin di sana. Terjemahnya ya, kalau betul Iya. ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan hisab dari lawan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan. Dan anak kecil seperti hujan yang tanamannya mengumpulkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanya kesenangan dan palsu. Sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih dalam, buka di awalnya sama akhir ayat. Ya'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kehidupan dunia ini adalah, itu adalah kali situ. La'ibu ya'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahun. Permainan dan senda gurau. Di ujung ayatnya apa Allah bilang? Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sekali lagi hadis atau ayat yang mau membantah ayat ini tentang kemuliaan dunia. Ada nggak? Kalau ada mau balik, bisa bahas sama-sama di sini. Ada satu ayat yang Allah muliakan tentang dunia, atau hadis Rasulullah yang muliakan tentang dunia. Satu aja bawain. Harusnya siapa yang minta nih kita buat duduk bareng di sini? Dia udah persiapin buat membantahnya yang satu. Ada Rasulullah. Makanan dunia hammahu. Bisa belajar nggak mau bandel. Udah salah semua. Barang siapa dunia jadi tujuannya Allah akan cerai beraikan urusannya. Dengar tandingannya, hadisnya atau ayat membantahnya yang kedua dari Nabi. Satu aja ada ayat di dalam Quran atau dalam hadis ini yang memang Allah muliakan dunia ini, dimuliakan sama Allah. Atau menandingi kalimat Allah sendiri di dalam ayat, dalam hadis, dalam kitab tentang satu surat ini atau hadis Rasulullah yang satu ini. Maksud aneh kemarin bilang supaya gini, kenapa orang-orang lain memandang bahwa cari maisha nggak menjadi tujuan awalnya dia hidup. Sementara ada beberapa saudara kita yang mengatakan wajib. Di mana wajibnya? Bilang. Bahkan ada yang mengatakan kita mesti seimbang. Kita mesti seimbang. Dunia akhirat. Coba tebak tanya keseimbangannya dia. Kalau memang benar seimbang, berapa lama antum cari dunia? 8 jam. 8 jam. Ibadah? 5 menit. Seimbang nggak? Di mana seimbangnya di mana? Kalau emang mau mengedepankan hal itu, silakan aja boleh. Otot harus seimbang, itu kan hidup di dunia. Kita harus seimbang. Buat apa ayat yang lain? Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir.
Berarti Safadan memandang dari Isa itu Bukan aneh mengikut pandangan ulama yang tadi ya. para pendahulu kita. Udah wajib berarti ya. Nggak wajib kalau bilang. Kalau kata ya. Jadi pandangan ulama itu ya. Nggak wajib. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan ini semua nas-nas yang nanti kita baca ini. Kenapa yang dibilang nggak wajib? Depan beriman nggak sama hadis? Cuma kita keluarin hadis satu pun kalau tidak imannya percuma. Maka dibantah juga. Ini saat 140 baca. Baca tak? Bisa 140 bisa. Bisa. Satu sepatu doa bisa. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Yang ngertiin enggak? Yang Ustaz Nawi yang ngertiin. Dan sungguh Allah turunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu berupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Waqad nazala. Ada fukot. Kita kan ini nazala. Ini mati ya belum tahu ya. Dari kapan tuh? Sejak kapan tuh? Waqad nazala. Alaikum fil kitab. Berarti di dalam kitab-kitab Al-Quran maupun kitab-kitab terdahulu ditekankan kan? Apabila kamu dapati ayat-ayat Allah dipermainkan, ya Allah bilang fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfar biha. Pertama diingkarin. Kafaro bisa nggak diartiin selain daripada ingkar? Ayyuk faro ada harfuan di situ. Berarti ini buat nasopin. Boleh. Senantiasa dia mengingkari ya itu. Harfuan itu ayyuk faro biha. Dia selalu mengingkari ketika ayat Allah itu datang. Wala taqudu ma'ahum. Jangan kamu duduk bersama mereka hatta yaqudu fi hadisin ghairu. Hingga dia mengganti topik pembicaraannya. Omongannya udah beda lagi. Kalau udah ayat Allah yang turun masih dibantah, buat apa kita duduk bareng? Jadi selaras nggak sama hadis Nabi yang dibilang barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun benar, Nabi jamin apaan? Apa? Biasa. Kalau bisa bantahin dulu nih. Bener nggak yang Allah bilang? Adakah bantahannya? Never, bisa gak? Allah bilang kehidupan dunia itu hanya permainan. Berarti kalau mainan bisa serius nggak? Beranteman, harus ada korban nggak? Kawin-kawinan harus ada anak nggak? Nah main-main, hidup-hidupan yang di sini dunia hidup-hidupan. Kalau harus hidup-hidupan ada yang serius nggak? Perlu diseriusin nggak? Buat apa? Dalam hadis, sungguh pada saat penciptaan salah seorang di antara kalian di perut ibu kalian 40 hari dalam keadaan mani, 40 hari berikut
berupa segumpal darah, betul. Man alakoh, kemudian segumpal daging, itulah dalik. Kemudian yursalu alaihimul malak, diutus kepadanya seorang malaikat. Buat apaan? Ayub tabu di situ. Yuk tabu an pertama ajalihi, Allah tetapkan umurnya, ajalnya, kemudian ini mau nggak beriman sama ini? Percaya nggak? 40 hari setelah kita jadi daging diutus malaikat, berarti 40 kali 3 120 hari kita di dalam perut dalam kandungan ibu kita. Allah utus malaikat buat catat apa nih? Umur, rezeki, hidupnya, sengsara atau senang. Nih aja dulu satu hadis ini, satu ini nih. Rizkinya, kalau udah rizkinya dicatat di dalam perut ibu kita, 100 tahun kita hidup di dunia, 1 miliar rezeki kita di dalam dunia. Kita cari segini nggak jumlahnya? Kita cari nih, dari pertama hidup bisa jalan, kita mulai tuh mencari tuh duit sampai nanti kita mati, jumlahnya segimana? Terus kita nggak nyari, segini juga kan jumlahnya. Wajib nggak kira-kira nyari duit di sini? Hari dari segumpal mani sampai segumpal darah terus jadi daging. Berarti kan kehidupan ditiupkan ruh, malaikat kemudian dicatat nih tentang siapa nih, umurnya, ajalnya kapan, rizkinya berapa yang diterima, hidupnya bakal baiknya, sengsaranya berapa lama, senangnya berapa lama. Sampai sini kita punya kewajiban nggak buat ngejalanin hidup kita nih, buat nyetir hidup kita? Taruh deh satu hal aja rezeki. Allah udah tetapin selama hidup kita di dunia ini akan dapat rezeki sebesar 1 miliar dari mulai pertama kali rezeki yang kita makan. Kita cari 1 miliar, nggak dicari juga 1 miliar nggak? Pernah nggak ada ngomongan begini? Rezeki nggak kemana? Rezeki nggak ketuker. Betul dicari. Hari ini, aneh Allah udah tetepin. Dari mulai tadi melek sampai nanti aneh tidur, rezeki ini aneh 2 juta. Mau aneh di rumah, mau aneh di jalan, mau aneh ke tempat teman atau di mana atau di masjid. Nanti saya renungin deh, dari mulai hidup, dari mulai kita tadi bangun pagi sampai nanti tidur. Besok pagi kita bangun, berapa rezeki yang kita punya. Kebalik ya, orang yang kerja sebulan dia terima gaji berapa ya? 3 juta UMR. Bisa nggak di dalam 1 bulan dia nggak dapat apa yang diterima, apa yang harusnya jadi miliknya? 3 juta gaji sebulan. Jadi gajian tiap tanggal 28, tanggal 27 perusahaan umumnya. Perusahaan belum pikir, sekarang kita bayar. Belum bayar. Makanya tetap
maisha nggak akan menjadi syarat mutlak buat turunnya rezeki. Itu mesti kerja, tidak bisa punya duit. Siapa itu? Siapa yang ngomongnya begitu? Kamu kapitalis. 7 tahun kita sekolah di SD, tambah 3 tahun di SMP, tambah 3 tahun di SMA, sekolah umum semua. Pendidikan liberal yang kita terima. Kapan kita mulai mengenal Islam? Itu kita sadar. Setelah kita belajar, salah gue selama ini. Mindset kita ini udah disetting, nggak kerja nggak punya duit. Jadi mau tahunya kerja, begitu baca hadis bingung nolak. Kok begini? Beda sama yang gue dapet. Kita lihat lagi sekolah kita di mana. Sekolah dasar negeri. Oh salahin, kurikulumnya ada begitu. Begitu kita baca hadis kita bingung, nggak terbiasa. Itu doang yang salah. Berarti ketika sesuatu itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, yang salah siapa? Pasti diri kita yang salah. Hadisnya benar. Kita bahas bentar pelan-pelan. Iya, ada satu lagi sih Sate. Kita nggak bakalan mati kalau belum rezeki semua masuk ke kita. Jadi kalau manusia nggak bakalan mati kalau belum tuntas full rezekinya yang dicatat ya sama mereka. Jadi kalau Allah tetepin 1 miliar, kita 1 dapat miliar dulu kurang 1 miliar. 1.000. Mau kerja nggak kerja 1 miliar. Dia malaikat nih bakal cari nih 1.000 perak di mana kita nih. Iya. Malaikat rahmat bakal cari di mana. Kurang tambahan aja. Ada. Sebenarnya Dua ya. Jadi gini, hadis semua dalil-dalil yang ada di sini nanti kita bakal cocokin. Ini loh yang Allah jelaskan tentang dunia, yang Nabi jelasin tentang dunia. Kalau ada sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan pemikiran kita, nanti renungin pelan-pelan. Yang salah Nabi, yang salah Allah, apa yang salah kita? Ya udah, kalau dia yang salah kita berarti kitanya di mana nih letak kesalahan kitanya yang harus dibenerin ada di diri kita, bukan hadisnya, bukan ayatnya. Dia baca tuh. Apaan San? Bacain dulu dah. Hadisnya yang pertama. Satawi. Haddatsana Ali bin Sa'id wa haddatsana Bishr bin Mu'adh qala haddatsana Abu Tariq al-Mughirah ibn Mutarif qala haddatsana Ibnu Sauban an Abdah ibn Abi Lubabah an Abi Wa'il an Ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-dunya mal'unah fiha illa aliman aw muta'alliman wa dzikrullah wa ma wala. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Mu'adh, telah menceritakan kepada kami Abu Mutarif al-Mughirah bin Mutarif, telah menceritakan kepada kami Mu'taban dari Abdah bin Abu Lubabah, dari Abu Wa'il dan Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dunia itu terlaknat dan terlaknat juga apa yang ada di dalamnya, kecuali orang-orang yang berilmu atau orang yang belajar, dan zikrullah juga yang semisalnya. Apa yang bilang situ? Dunia mal'unun mafiha. Dunia itu dilaknat semua yang ada isinya, isi yang ada di dalamnya. Illa aliman atau muta'aliman. Zikrullah wa mawala. Dunia itu dilaknat. Isi-isinya dilaknat. Illa aliman atau muta'aliman, kecuali orang-orang berilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu. Wa zikrullah, dan zikiran-zikiran kepada Allah, tasbih, tahmid, takbir, semuanya tahlil, wa mawala, dan yang sejenisnya, berarti amal-amalan soleh yang sejenisnya yang Allah sukai. Selain dari itu, lah
Kalau kita mau jujur, kerja, Aisyah nih, apa yang kita sita? Yang kita pertaruhin apa itu ketika kita menjalankan Aisyah? Dagang, kecurangan nanti di sini, atau riba. Berarti apa? Pintu-pintu maksiat akan lebih terbuka. Kalau kerja tuh ya. Dagang. Kalau kerja, korupsi. Ketika kita dikasih waktu luang semua, kenapa yang kita manfaatin buat baca buku, baca kitab? Nah, balik lagi fitnahnya manusia apa ya? Itu doang yang menyebabkan kenapa dia harus membela Aisyah wajib. Karena gak tahan. Jujur aja kita gak tahan apa. Makanya kita teriak. Kalau kita tahan apa? Insya Allah jalanin apa yang seperti sahabat-sahabat ngerasain jadi ahli surga. Yang dibilang Abu Hurairah sampai kayak orang gila, dia bilang, gue bukan gila, gue lapar, belum makan 3 hari. Terus kejang, dipikir orang gila aja. Ya, jadi apapun alasan kita buat mengedepankan yang dibilang cari rezeki wajib, nggak dicari aja ketemu buat apanya? Imam-imam terdahulu pada sahabat Rasulullah, kalau kita mau jujur, baca lagi sirah. Kapan Rasulullah kerja? Kapan Rasulullah nggak kerja? Rasulullah saudagar. Cuma sejak kapan? Sejak dia remaja sampai dia berkeluarga. Setelah turun wahyu. Setelah Rasulullah. Setelah turun wahyu apa yang Nabi dagang? Coba bawa deh. Baca lagi pelan-pelan deh sirah. Aneh bilang mencari rezeki kagak wajib buat diri aneh. Dia sampai tanya kapan kayak si itu, bukan jadi ukuran ya. Dokter yang kemarin, ibu percaya nggak ada kebun? Nggak percaya. Buat dia itu, kamu kita masalah ya. Tulis ya. Kevin nanya, itu nggak wajib kan? Enggak. Sampai kapan juga ada bilang nggak wajib? Mana dari ini? 120 hari. Malaikat diutus ke dalam perut ibu kita buat mencatat umur kita, ajar kita, rezeki kita, senang dan susah kita. Rezeki kita majuin satu topik. Berapa yang hidup umur kita di situ? 70 tahun, 60 tahun. Rezeki kita 2 miliar. Kita mau tidur aja di rumah tetap aja 2 miliar dapatnya. Ini satu nih contoh. Perampok dalam 1 hari ini dia bakal dapat rezeki 1 juta yang Allah tetapin buat dia. Dia nggak sabar sama dirinya, dia ngerampok tuh. Nilainya sama 1 juta. Setelah dia dapat, dia bojok-bojok dulu ke masyarakat mungkin. Padahal kalau dia diem aja tenang, dia sabar, dapat nominal yang sama. Tinggi memang bahan gajiannya tinggi. Enggak, maksudnya gini. Saya cuma kepengen ngedongkrak doang teman-teman. Kenapa? Kenapa sih para sahabat atau para imam-imam yang terdahulu dia ada di level ini, kok kita nggak bisa nyampe ke sana gimana? Ya mudah-mudahan nanti hasilnya nanti kita renungin, mungkin nggak bakal langsung itu dapat hikmahnya nggak bakal langsung, pelan-pelan loh. Oh iya, setelah dipertimbangin, setelah kita renungin lagi, oh ternyata begini pandangan dia. Dia ngelihat, ketika kita ngelihat satu bangunan, kita berada di atas satu bangunan yang lebih tinggi dari bangunan itu. Bangunan itu kecil tapi gede? Kecil kelihatannya. Contoh, kita ada di Tamrin City ngelihat Masjid Buhari, kecil. Ada di rel kereta lihat Masjid Buhari. Ya. Kenapa kalau dia bisa berada di level itu? Itu kan susah. Kitanya berada di level bawah buat sampai ke situ. Diri dong di tempat yang sama. Oh, pantas. Mereka mampu. Ternyata gampang. Jangkauan lihatnya yang beda sih. Lanjut. Iya. Lanjut. Apa ada? Bacain. Memang itu yang bisa.
الدنيا أنه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة Man kana fid dunya hammahu, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, faraqallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, jadikan fakir dua tangannya. Kurang aja, dapat 100.000 sehari, kurang. Hari yang lebih, apa yang dikorbanin apa? Waktu ibadahnya dikorbanin, lembur. Sebelum bisa sholat malam lembur, kurang udah capek. Seorang karyawan, seorang pegawai yang pergi pagi, tapi subuh, kadang-kadang subuh nggak di rumah, subuhnya di jalanan. Sebelum subuh dia udah jalan, sampai rumah penyeber takut dipecat, melapang mesti absen, jam 7 udah sampai situ bengong nungguin kunci pintunya dibuka pintu kantor. Sampai sono begitu kedebak waktu sholat zuhur datang udah sibuk lapar buat makan, istirahat. Orang yang waktunya istirahat buat ibadah dipakai buat kerja lagi, sampai akhirnya asar di kereta, maghribnya udah di kereta, sampai rumah udah kecapean dia tidur. Kapan sok? Itu begitu udah ngejar dunia, yang kita gadein apaan? Gimana? Itu buat menuju ketaatan kita sama Allah. Itu yang dibilang, kenapa ya Allah bilang dunia itu hina, dilaknat. Karena memang ketika manusia ngejar dunia, yang akan dikorbanin adalah ketaatannya dia sama Allah. Gitu. Terus, walam yaktihi minad dunya, gak bakalan dapet, gak bakal datang kepadanya dunia itu illa ma katabalahu, kecuali memang apa ya tadi tuh malaikat yuktabu fi batni ummi, malaikat datang untuk mencatat apa yang di dalam, ketika di dalam perut ibunya. Apa? Umrihi, ajalihi, rizkihi. Dalam hari itu dia harus dapat berapa ya? 1 juta, 1 juta. Mau tidur, mau dikerja 1 juta. Gila mah kata balau. Itu anatan hadisnya. Walam yakti minat dunia, gak bakalan datang kepadanya dari kenikmatan-kenikmatan dunia illa ma kata balau, kecuali memang yang telah apa yang telah ditetapkan padanya. Paman kana til akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuan hidupnya, jama'allahu alaihi amrahu, Allah akan kumpulkan urusannya dia. Allah yang beresin. Kasus atau itu at-talaq. Kedua, ujungnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus ketiganya. Terus wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa man kana akhiratuhu niyatahu, barang siapa yang akhirat dia tujuannya dia taat aja kepada Allah. Jama'allahu alaihi amrahu, Allah akan beresin segala urusannya, Allah kumpulin. Itu ayatnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah bakal urusin, Allah yang beresin. Terus Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Allah telah menetapkan segala sesuatu urusan. Urusan itu kita Allah tetapkan qadarnya. Cuman
Begitu kita dipilih di hadapan ada satu pilihan. Waktunya ngaji malam minggu. Jam 7 habis Isya kita ngumpul kumpul. Habis Isya teman kita telepon. Lo mau duit gak? 2 juta ya. Mana yang tinggal? Yang ditinggal ngaji apa duitnya? Ustaz, apa Ustaz? Ini gak bisa hadir dulu. Temen nih, neneknya sakit temennya. Udah bohong. Udah dunia yang gitu. Kita nggak tahu begitu habis kajian selesai teman kita datang. Lu di mana? Di masjid. Gimana? Mau punya duit nih buat lu. Sama nggak? Sama. Yang kita tinggalin ketaatan kita deh. Datang ke masjid. Kebaikan di situ. Sakinah datang. Hafathumul malaikat naumi. Bahwa syiathumur rahman. Diliputin sama rahman. Berapa hal yang kita hilang? 3 hal. Pertama, ketenangan dalam diri kita hilang, rahmat yang Allah kasih hilang, dan malaikat tidak. Qadzakarallahu ini. Allah nggak akan sebut-sebut kita di situ. Kita dapat dunia 2 juta berapa lama sih dalam dunia? Beli beras karung habis. Bini dia ngajak seret-seret Tamrin City ya, Tamrin City ya. Putus 5 menit. Putus. Ada yang jadi dompet tarik. Di 100.000 dipetik itu di dalam dompet. Begitu banyak kurang dia. Awal pulang juga. Ya. Wa man kana fi akhiratu yatahu ja'alallahu alaihi amrahu wa ja'ala ginnahu fi qalbi. Allah akan cukupin dadanya. Dia dapat duit 100 hari ini, alhamdulillah. Cukup. Orang sampai bini juga gak bakal dibikin ngerongrong tuh. Itu hebatnya Allah. Allah yang bikin skenario nya. Dia gak jadiin bininya ngerongrong. Wa atat dunya wa hiya rahimah. Rahimah tuh terhina, nunduk ya. Biasa Nusap dunia bakal rusak sama kita. Gak perlu kita cari, datang sendiri sampai akhirnya di dunia. Ambil nih apa yang lo mau. Kayak gitu terhina. Orang kalau dalam perang kalah, dia kalah, apa aja dikasih mungkin. Nanti jangan nanya wajah di dunia. Sampai seorang raja pun ketika kalah, tahtanya dia kasih. Asal jangan nyawanya jangan. Tuh, keadaan dunia pada saat kita berada dalam posisi menjadi hamba Allah yang memang Allah kepengenin. Pengen jadi hamba yang takwa. Ketika kita sampai dalam puncak ketakwaan kita kepada Allah, dunia bakal datang seperti itu. Seperti seorang raja yang kalah perang. Dia akan berikan tahtanya, permaisurinya, istananya. Yang penting nyawanya dia jalan. Itu dunia. Dekatnya dunia nanti bakal begitu sama kita. Perlu nggak kira-kira kita cari? Kita mau review sedikit. Ketika penaklukan Rum, penaklukan Persia, apaan yang umat Islam dapetin di sini? Kemegahan istana Persia, kemegahan istana Rom. Yang kalau dibandingin sama negerinya Rasulullah di Madinah, yang pada saat itu masih baru-baru membangun, cuma punya masjid atas berpas sekolah. Apa yang umat Islam dapetin? Semua keberkahan disertai sini, emas semua. Jangan jalan ambil. Ketika Allah itu sebentar, nggak perlu berapa tahun bangun istana putih, yang lama. Berapa tahun bangun itu Syam, berapa tahun bangun Irak, bangun Persia. Sebentaran, begitu jatuh, dapat semua. Itu jadi orang Islam yang begitu, nggak perlu berdunia nih. Nanti ketika udah waktunya kan berhak jadi khalifah. Apa yang kamu tahu? Ini harusnya seperti itu target seorang muslim. Jangan dunia ini membayang-bayangi proses ketaatan kita sama Allah. Ini takrib dan sarahnya ya. Nanti kita baca sarahnya.
Kalau Ustaz. Syarat Dalam hadis Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW mencela sikap tamak kepada dunia. Maka Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala sangat merendahkan kedudukan dunia dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Amal hayatul dunia illa mata'ul ghurur. Banyak ya hadis yang serupa, ayat-ayat yang serupa ya. Amal hayatul dunia illa mata'ul ghurur. Tadi itu surah Hadid ayat 20. Kemudian surat Ali Imran ayat 185, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu, ngebohongin doang, kang akal. Kemudian ini ayatnya yang tadi dibacanya. Lanjut ayat bawahnya itu. Ya qaumi innama hadhihi hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaum itu, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Berapa? Kafir ayat 39 tuh. Ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya, kehidupan dunia ini mata'u, hanya senangan yang sementara. Wa inna akhirata, dan sesungguhnya akhirat itu dia darul qarar, negeri yang kekal. Kemudian apabila seorang hamba Menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya dan mengesampingkan urusan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan urusan dunia cerai-berai, berantakan, serba sulit, serta menjadikan hidupnya selalu diliputi kegelisahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan kefakiran di depan matanya, selalu takut miskin, atau hatinya selalu tidak merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya. Dunia yang dapat hanya seukuran ketentuan yang telah ditetapkan baginya, tidak lebih meskipun ia bekerja keras dari pagi hingga malam, bahkan hingga pagi lagi dengan mengorbankan kewajibannya beribadah kepada Allah, mengorbankan hak-hak istri, anak-anak, keluarga, orang tua dan lainnya. Jika kepada dunia adalah pokok semua kejelekan, oleh karenanya tidak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. anggap kita ini nggak punya gaji, kita kerja dapat gaji harian, bangun dari pagi sebelum subuh kita udah jalan kerja, nyaris itu yang namanya rezeki. Satu hari ini Allah tetepin 10.000 perak, sungsang sumbel, orang dulu bilang sungsang sumbel nunggu sampai nanti mungkin ya tetap dapat berapa ya, 10.000 perak. Meskipun dia udah lari ke sana, lari kemana, kita ini jadi ini, jadi kuli di Tanah, kuli panggul. Allah tetap pengen buat kita ini hari ini cuma dapat satu ini belanjaan orang, cuma satu orang upaya cuma 5.000 perak. Berapa yang bakal kita dapat? 5.000. Sampai untuk besok proyek Kenabang buka lagi tetap 5.000 tidak satu hari itu. Jadi memang Allah udah tetapin rezeki kita. Mau dicari nggak dicari bakal segitu. Orang nggak bakalan mati, nggak bakal ajalnya nyampe sebelum dia selesai tuntas miskinnya. Miskinnya datang, benar jumlahnya 1 miliar 100 juta. 1 miliar 99 juta, kurang 1 juta doang, nggak bakal mati dia. Sampai rezeki kita selesai 100 juta baru meninggal. Ustaz, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mangkana yuridu hayatan dunya wa zinataha nuwaffi ilaihi a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya,
maka pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Kalaupun Allah akan balas hasil keringat yang telah dia keluarkan itu dengan kenikmatan hidup di dunia, Allah akan kasih buat mereka yang mendapatkan kehidupan di dunia. Tapi apa yang dia nanti dapetin di akhirat? Nah, Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa nar. Kenapa? Ketika dia memperjuangkan dunianya sampai sebegitunya, apa yang dibabani? Waktu mendekatnya kepada Allah. Ulaika habita ma sana'u. Usahanya selama di dunia itu, usaha mendekatkan diri kepada Allah terhapus ya. Orang bilang, wa habita ma sana'u. Terputus apa yang dia usahakan fiha di dunia ini, wa batilun, batal, makanya apa yang telah dia kerjakan nggak dapat apa-apa juga. Kita anggap karena itu dia penting akhirat, ya penting dunia, wajib buat kita nyari. Akhirnya karena wajibnya itu, ntar anak bini kita makan apa? Kan itu dari kita. Udah mulai kasih makan. Kita tanya aja begitu. Anak bini lo yang kasih makan. Contohnya nih aneh. Kalau di pesantren aneh pikir anak bini gue makan apa? Gue selesai pulang dari pesantren gemuk aja, gede-gede aja. Gue pernah ngasih makan gini. Berarti hakikatnya yang kasih makan anak bini kita siapa? Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Nuna suku wa iyyakum. Allah bilang kami yang kasih makan mereka, bukan kamu. Wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh anakmu mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam mengerjakannya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Gue yang kasih makan kata Allah, juga kamu. Kamu tuh yang kasih makan aku ya Allah. Emang kamu yang kasih makan kamu usaha kamu. Kalau kita merasa gue udah kasih makan siapa? Gue gak minta makan dari lo, gue cari sendiri. Jadi koron gak kita? Bentar, tungguin aja. Kalau buktiin aja tunggu, kan koron buktiin aja. Bukan ente aneh yang cari. Bentar aja ngomong sering-sering gitu, mau jadi koron. Buktiin aja. Karena apa? Ini sunatullahnya bakal berulang. Mau jadi Fir'aun gampang, sombong ngaku Tuhan, sebentar kita jadi jawab kita. Lanjutkan. terus Allah juga berfirman, maka yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma yasha liman yuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Barang siapa makan nanti yuridul ajilah, ajalah yang buru-buru. Apa yang buru-buru? Berarti kan yang di depan, yang di depan. Kehidupan yang ajalannya apaan? Kehidupan ajalah duniawi. Selalu orang bersifat buru-buru ajalah. Dunia ini orang yang tinggal di dalam dunia akan mensifati sifatnya dunia ajalah. Kepengennya buru-buru. Maka yuridul ajilah ajalna lahu fiha ma nasya. Kami akan berikan ajalna lahu, kami akan segerakan baginya di dalam kehidupan dunia itu sebagaimana kami kehendaki, liman yurid, bagi mereka yang kepengen. Mau ambil di dunia, ambil aja. Gua kasih. Kecil dunia, nggak ada seharga selembar sayap nyamuk. Wa ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kami akan sediakan jahanam buat tempat kembali mereka. Madmuman madhura. Dalam keadaan apa? Terhina. Orang yang terhina, dia akan hina. Tangannya terbelenggu di belakang, lehernya ke bawah.
Gak bisa mendoakan lagi mata bukan. Terus ayat berikutnya. Kalau yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsal dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kamu menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia. Maka nanti yuridu harsal akhirah, barang siapa yang nanti menghidupi niatnya hidup dengan kehidupan akhirat tujuannya dia. Nazid lahu fi harfihi, kami akan berikan tambahan bonus di akhirat. Di dunia nikmat yang orang-orang senantiasa mengajar akhirat, nikmat apapun yang didapat di dunia ini adalah cuma bonus. Wa innama tuwaffawna ujurahum yawma, akan disempurnakan balasannya nanti di hari kiamat. Yang harus didapat itu kelebihannya. Ketika kita mendahulukan kepentingan akhirat, nikmat yang kita dapat di dunia ini cuma bonus, tak ada apa-apa. Nanti hakikat akan disempurnakan balasan amal kita nanti yang kita kerjakan di dunia, nanti di akhirat. Itu kelebihannya ketika kita mengejar akhirat sama kita mengejar dunia. Ngejar dunia kita dikasih oleh Allah, cuma diharap nggak dapat. Karena ketika kita mengejar dunia itu akhirat yang kita korbanin, ketaatan kita yang kita korbanin, waktu buat belajar ilmu yang kita korbanin. Kalau sampai oleh pengalaman apaan sate tadi bisa lembur. Berapa orang lembur sejam dibayar? 40.000 kali 10 jam 400.000. Berapa lama sih duit 400.000 kita pegang? Bini aja ke mall juga putus. Putus tuh uangnya. Iritan. Selesai. Sakinah, ketenangan dalam hati itu susah didapat. Terus